Halo teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Saya antusias banget bisa nemenin kalian hari ini. Materi yang akan kita bedah ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS ya. Buat kalian yang lagi ambil mata kuliah hukum siber, cyber law atau telematika, sesi ini pastinya bakal relevan banget. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Hari ini kita bakal menelaah dua isu super krusial di era digital. Pertama, soal perlindungan data pribadi alias PDP, dan kedua, kita bakal menganalisis status hukum serta hak kepemilikan atas alamat situs internet, yang biasa kita kenal dengan istilah domain name. Di sesi explainer ini, kita punya 6 agenda utama. Kita akan mulai dari pengantar ilmu hukum cyber, lanjut ke kepemilikan alamat situs internet, teori hak privasi digital, analisis UU data pribadi, studi kasus praktik peradilan, dan ditutup dengan daftar pustaka serta sesi diskusi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pengantar ilmu hukum cyber. Coba kalian bayangkan, dunia maya itu kayak sebuah benua raksasa baru yang nggak punya batas negara. Nah, pakar hukum siber Aaron McFord punya teori menarik soal ini. Beliau mengusulkan konsep yang namanya Lex Informatica, atau hukum internet yang independen. Kenapa harus independen? Karena para sarjana hukum sejak awal udah sepakat nih, kalau internet itu nggak bisa 100% diatur cuma pakai hukum konvensional biasa. Ruang digital ini secara natural menuntut fondasi hukumnya sendiri. Dan ya, dari sinilah cabang ilmu hukum telematika itu lahir dan terus berevolusi sampai sekarang. Lanjut ke bagian kedua. Kepemilikan alamat situs internet. Pernah mikir nggak sih, secara hukum, nama domain itu statusnya apa? Ternyata, dia itu jauh lebih dari sekedar deretan huruf URL yang sering kita ketik di browser loh. Secara legal, para ahli mendefinisikan domain name sebagai sebuah tanda. Tanda ini fungsinya ganda, sebagai alamat digital sekaligus jadi semacam toko virtual buat aktivitas e-commerce. Nah, dalam kacamata hukum positif di Indonesia, nama domain ini punya irisan yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual dan hukum merek. Tujuannya satu, buat ngelindungin pemilik sah dari praktik pendaftaran yang didasari iktikat buruk. Merujuk pada pemikiran akademis Dr. Sahat Marulite Situmeang, sistem registrasi domain ini kan beroperasi pakai prinsip first to file alias siapa cepat dia dapat. Masalahnya, sistem ini sering dimanfaatin sama pihak-pihak nakal yang kita sebut cyber squatters atau parasit domain. Mereka ini sengaja berlomba mendaftarkan domain yang mirip banget sama merek dagang terkenal milik orang lain, padahal mereka nggak punya hak sama sekali. Terus solusinya gimana? Menurut para ahli hukum, pemilik merek asli punya jalan keluar lewat gugatan ganti rugi perdata, tepatnya menggunakan dasar pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, teori hak privasi digital. Kalau ngomongin privasi digital, kita harus sedikit narik waktu ke belakang. Fakta menariknya, hak privasi ini bukan konsep baru yang muncul gara-gara ada internet loh. Akarnya udah ada sejak tahun 1890, dari karya klasik Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis. Mereka merumuskan prinsip the right to be let alone, atau hak untuk dibiarkan sendiri. Nah, di era digital kayak sekarang, prinsip fundamental ini bertransformasi jadi konsep yang sering disebut di Jerman sebagai informational self-determination. Maksudnya simpel, kita punya hak penuh untuk nentuin nasib data dan informasi kita sendiri di dunia maya. Berangkat dari teori klasik tadi, lahirlah definisi modern dari data pribadi. Data pribadi ini adalah hak asasi fundamental yang sekarang udah menjelma jadi semacam komoditas baru atau new oil di era digital. Memproses data tanpa izin dari pemiliknya itu sama aja dengan melanggar kedaulatan digital orang tersebut loh. Makanya, setiap individu itu wajib punya kontrol mutlak atas informasi pribadinya. Demi apa? Ya demi menjaga martabat dan integritas kita sebagai manusia di tengah masyarakat yang sekarang serba terkoneksi ini. Kita masuk ke bagian keempat, analisis UU data pribadi. Mari kita komparasikan dua instrumen hukum utama kita di Indonesia terkait dunia maya. Di satu sisi, kita punya UU ITE tahun 2008. Fokusnya lebih ke arah keamanan sistem informasi dan ngasih sanksi buat peretas yang ngotak-ngatik data tanpa izin. Di sisi lain, kita punya sebuah gebrakan hukum lewat UU PDP nomor 27 tahun 2022. Nah, UU PDP ini beda fokus. Dia secara spesifik ngatur hak-hak kita sebagai subjek data dan di saat yang sama ngasih beban tanggung jawab dan kewajiban yang lumayan berat ke pundak para pengendali data. Emangnya seberat apa sih kewajiban si pengendali data ini? Wah, kalau kita lihat daftarnya, ini komprehensif banget.
Berdasarkan UU PDP, setiap lembaga atau perusahaan wajib hukumnya untuk bikin inventaris data, mendokumentasikan secara detail di mana data itu disimpan, terus mereka juga harus nerapin mekanisme keamanan yang berlapis. Nggak cuma itu, mereka wajib mencatat riwayat siapa aja yang akses data, dan wajib nyatet tiap insiden keamanan sekecil apapun. Dan ini nih yang paling krusial. Merujuk pada pasal 34, mereka diwajibkan menyelenggarakan Data Protection Impact Assessment alias DPIA sebelum memproses data yang berisiko tinggi. Anggap aja DPIA ini semacam AMDAL, tapi khusus buat data kita. Teori udah, aturan udah, sekarang kita masuk ke bagian kelima, studi kasus praktek peradilan. Mari kita bedah bareng kasus yang sangat legendaris di Indonesia, yaitu kasus Mustika Ratu. Teman-teman, ini sejarah loh. Ini adalah peradilan kejahatan siber pertama di Indonesia. Ceritanya bermula di Oktober 1999, waktu ada mantan pegawai dari pihak kompetitor yang sengaja mendaftarkan domain mustikaratu.com di Amerika Serikat demi kepentingannya sendiri. Singkat cerita, Agustus 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai nyidangin kasus ini. Kasus bersejarah ini ngasih lihat gimana sistem peradilan kita yang tadinya tertatih-tatih pakai hukum pidana klasik buat nanganin urusan internet, akhirnya sukses nyiptain preseden penting. Preseden ini ngebuktiin kalau pendaftaran domain yang didasari itikad buruk itu bisa dilawan dan dikalahkan secara hukum. Untuk kasus kedua, kita angkat insiden modern yang super serius, kebocoran lebih dari 341.000 data personil Polri oleh aktor anonim, Bjorka. Kita kaji ini secara akademis ya, tanpa niat menyudutkan. Insiden ini secara hukum merepresentasikan kegagalan implementasi yang nyata banget. Kenapa? Pertama, ada indikasi kuat nggak dilakukannya DPIA seperti amanat pasal 34 UU PDP tadi. Kedua, ini nunjukin betapa lemahnya budaya security awareness atau kesadaran keamanan di internal institusi. Ditambah lagi, transmisi datanya masih pakai HTTP biasa tanpa enkripsi yang kuat, yang jelas-jelas nabrak prinsip kerahasiaan di UU ITE dan UU PDP. Secara hukum, ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian fatal dari pihak pengendali data pribadi. Dan ingat, ini bukan cuma sekedar opini saya. Kalau kita rujuk analisis di jurnal hukum Lex Generalis, secara tegas dinyatakan bahwa absennya atau kurang memadainya DPIA di tubuh institusi pemerintah itu adalah indikasi kegagalan fatal dalam memitigasi resiko. Coba pikirin deh, kalau perlindungan data gagal dijalankan dengan baik sama penyelenggara negara, imbasnya itu nggak cuma ngancam privasi 1-2 orang, tapi berpotensi ngerobek keamanan publik dan bahkan keamanan nasional kita secara keseluruhan. Akhirnya kita sampai di bagian keenam, daftar pustaka dan diskusi. Sebelum kita akhiri, saya mau pertegas sedikit. Sesi explainer ini memang dirancang khusus dengan sentuhan akademik sebagai media pengajaran yang dapat ditonton mahasiswa secara online dan pastinya menjadi referensi bagi para pembelajar hukum. Jadi, saya sangat menyarankan kalian buat memburu dan membaca langsung literatur-literatur fundamental yang dipakai oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS ini. Ada karyanya Prof. Ahmad M. Ramli soal hak dan internet, buku Prof. Danrifanto Budijanto soal kedaulatan data, karyanya Edmond Makarim tentang regulasi telematika, sampai bukunya Dr. Sahat Situmeyang. Percaya deh, baca buku-buku ini bakal benar-benar mempertajam nalar dan analisis yuridis kalian. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang cukup berbobot buat kalian semua. Berkaca dari rentetan kasus tadi dan ngelihat realita betapa lemahnya budaya security awareness di berbagai lembaga negara kita saat ini, menurut kalian mampukah sekedar ancaman sanksi administratif dalam UU PDP itu benar-benar ngasih efek kejut dan memaksa pemerintah buat serius melindungi kedaulatan tubuh digital warga negaranya? Gimana menurut teman-teman? Silakan jadikan ini bahan renungan atau bawa langsung ke ruang debat di kelas kalian. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi explainer ini sampai akhir. Terus asah nalar kritis hukum kalian dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi akademik kita selanjutnya.